Tolong katakan ini bohong, Pak. Bukankah tempat yang kami tinggali ini seharusnya menjadi negara paling maju di dunia? Di lobi kedatangan bandara, para gadis itu roboh, menangis tanpa peduli tatapan orang lain. Mereka adalah siswi-siswi super elit sekolah menengah atas di New York, anak-anak dari para jutawan Wall Street, yang tidak pernah kekurangan apapun. Harga diri dan nilai-nilai mereka yang teguh hancur tak bersisa hanya dalam perjalanan 5 hari ke Indonesia. Mengapa mereka merasa putus asa? Bukan di jantung kota metropolitan yang berkilauan, tetapi di negara kepulauan Asia Tenggara, peradaban sejati macam apa yang mereka saksikan. Kota di mana wanita bisa berjalan sendirian di tengah malam, kereta bawah tanah yang bebas dari sampah sehelai pun, dan petugas minimarket yang memperlakukan pelanggan bagaikan bangsawan. Ini bukan sekadar cerita kenang-kenangan karya wisata. Ini adalah catatan kejutan dan haru tentang gadis-gadis yang pandangan dunianya terbalik, menyentuh dunia lain bernama Indonesia, merasa putus asa dengan realitas di negara mereka sendiri, dan akhirnya memendam kerinduan yang mendalam. Mari kita bongkar seluruh kisah para gadis yang pandangan dunianya runtuh ini. Pandangan dunia remaja Amerika runtuh dalam 5 hari. Alasan mengejutkan, mengapa siswi sekolah menengah atas dari kalangan atas Amerika menangis? Setelah kembali dari karya wisata ke Indonesia, menyerukan, kita juga harus menjadi seperti Indonesia. Saudara-saudara, ada hal luar biasa yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Di sebuah sekolah menengah swasta elit yang terletak di jantung kota metropolitan New York, dengan biaya sekolah lebih dari 60,000 per tahun, lebih dari 900 juta, 25 siswa. Di sekolah ini melakukan karya wisata ke Indonesia musim gugur lalu. Namun, masalah muncul setelah mereka kembali. Video yang diunggah para siswa ke media sosial mencatat 2 juta penayangan dan menyebar ke seluruh Amerika. Reaksi orang Amerika yang menonton video itu sungguh luar biasa. Apakah Indonesia benar-benar seperti ini? Apakah kita benar-benar negara maju? Mengapa Amerika tidak bisa seperti ini? Bahkan para orang tua menghubungi sekolah. Mereka meminta agar karya wisata berikutnya juga dikirim ke Indonesia. Seorang guru pendamping dengan 20 tahun pengalaman berkata, "Saya sudah mengunjungi 40 negara, dan ini pertama kalinya para siswa menerima kejutan yang begitu besar, dan itu di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 4 malam 5 hari itu? Mari kita dengarkan kisah nyata tentang Indonesia yang dilihat oleh mata seorang guru Amerika. Sebelum memulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan menjadi kekuatan besar untuk memperkenalkan lebih banyak cerita tentang Indonesia. Halo, saya Michael Anderson, seorang guru yang telah bekerja di New York selama 20 tahun. Musim gugur lalu, saya melakukan perjalanan yang paling tak terlupakan dalam hidup saya. Tujuannya adalah Jakarta, Indonesia. Sekolah kami adalah salah satu sekolah swasta elit terkemuka di Manhattan. 25 siswi yang berpartisipasi dalam perjalanan ini sebagian besar berasal dari keluarga kelas atas di Amerika. Anak-anak dari taipan keuangan Wall Street, pengacara di firma hukum besar, dan dokter. Orang tua mereka telah mempersiapkan perjalanan khusus ini sejak setahun sebelumnya. Sepanjang 20 tahun karier mengajar, saya telah mengunjungi lebih dari 40 negara bersama para siswa, mulai dari kota-kota besar di Eropa, budaya di Amerika Selatan, hingga Australia. Karena saya sudah berpengalaman di sebagian besar tempat, sejujurnya saya berpikir perjalanan ke Indonesia kali ini juga akan mirip dengan yang lain. Kami tiba di bandara sedikit lewat pukul 11 malam. Begitu kami turun dari pesawat dan memasuki terminal, kejutan pertama datang. Meskipun sudah larut malam, seluruh bandara beroperasi dengan sempurna, seperti di siang hari. Di Bandara New York, sebagian besar toko tutup setelah pukul 10 malam. Lampu juga redup, dan kondisi kebersihan berubah drastis. Namun, Bandara Indonesia benar-benar berbeda. Petugas berseragam berdiri di setiap pos informasi dengan senyum cerah. Yang mengejutkan adalah ekspresi mereka. Sama sekali tidak terlihat kelelahan tengah malam. Mereka tersenyum tulus, seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan kami. Saat melihat lantai, saya meragukan mata saya. Lantai marmer berkilau seperti cermin. Saya tidak mengerti bagaimana lantai bandara yang dilalui puluhan ribu orang bisa sebersih ini. Petugas kebersihan segera menyeka setiap area yang dilewati penumpang, dan gerakan mereka tampak seperti sebuah sistem terorganisir. Saya semakin terkejut ketika melewati toilet. Saya melihat petugas kebersihan membungkuk dan menyapa pengguna toilet di pintu masuk. Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak bisa dibayangkan di Amerika. Toilet di Bandara New York sering berbau,
dan tidak jarang tisu toilet habis dan dibiarkan berjam-jam. Sambil menunggu pemeriksaan imigrasi, saya mengamati ekspresi para siswa. Semua anak membelalakkan mata dan melihat sekeliling. Seorang siswa mendekati saya dan berbisik, menanyakan mengapa bandara ini begitu bersih dan tenang. Saya tidak punya jawaban yang tepat. Saya hanya berpikir, mungkin memang begini adanya Indonesia. Di tempat pemeriksaan imigrasi, kejutan kedua datang. Meskipun merupakan kedatangan rombongan pelajar asing yang tak terduga, petugas bandara sama sekali tidak terlihat panik. Sebaliknya, seorang petugas berbahasa Inggris dengan mahir segera ditugaskan. Ia memandu semua prosedur dengan perlahan dan jelas, mempertimbangkan usia para siswa. Jika ada siswa yang kesulitan mengoperasikan sistem imigrasi otomatis, petugas segera mendekat dan membantu. Layar mendukung berbagai bahasa, termasuk Inggris, dan dirancang secara intuitif sehingga mudah diikuti oleh setiap siswa. Di Amerika, pemeriksaan imigrasi biasanya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Antrean panjang, dan petugasnya sering kali muram. Pertanyaan-pertanyaan juga ketat, dan terkadang pengalaman itu tidak menyenangkan. Namun, di Bandara Indonesia, seluruh proses selesai dalam 15 menit. Saat berjalan menuju pengambilan bagasi, sebuah papan informasi digital raksasa menarik perhatian saya. Letak bagasi ditampilkan secara real time. Di belt nomor berapa bagasi dari pesawat mana akan keluar, dan bahkan berapa menit lagi akan tiba, semuanya diinformasikan secara akurat. Di Amerika, tidak jarang butuh waktu 1 jam hanya untuk mencari bagasi. Seringkali kami hanya bisa menunggu tanpa tahu dari mana bagasi itu akan keluar. Namun, di Bandara Indonesia, bagasi keluar tepat pada waktu yang diinformasikan. Pada saat itu, saya menyadari, ini bukan hanya karena bandaranya yang bagus, tetapi seluruh negara bergerak secara berbeda. Sambil menunggu bus limousin setelah keluar dari bandara, ekspresi para siswa mulai berubah nyata. Ketegangan terhadap negara asing yang mereka rasakan di awal menghilang, berganti dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Lewat tengah malam, kami naik bus. Interior bus sangat bersih dan kursinya nyaman. Pengemudi menyadari kami adalah penumpang asing dengan ramah memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Bersamaan dengan penjelasan bahwa perjalanan ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam, ia meminta kami untuk memasang sabuk pengaman. Saat bus berangkat, pemandangan di luar jendela mulai terlihat. Meskipun sudah larut malam, jalan tol menyala terang. Setiap lampu jalan berdiri pada interval yang tepat, dan mobil-mobil di jalan bergerak dengan tertib. Tidak terlihat ada yang memotong jalur atau suara klakson yang memekakkan telinga. Jalanan malam di New York terasa gelap dan berbahaya, tetapi ini benar-benar seperti dunia lain. Ketika memasuki kawasan kota Jakarta, terdengar bisik-bisik di antara para siswa. Itu karena minimarket yang terlihat di luar jendela. Meskipun sudah tengah malam, lampu menyala terang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Di New York, pergi ke minimarket sendirian setelah pukul 11 malam adalah hal yang dihindari karena dianggap berbahaya. Namun di Jakarta, bahkan setelah pukul 1 dini hari, wanita muda berjalan sendirian di jalan. Mereka sama sekali tidak terlihat, takut, atau cemas. Mereka berjalan santai dengan headphone atau keluar dari minimarket sambil makan es krim. Itu terlihat sangat alami. Seorang siswa menempelkan wajahnya ke jendela dan bergumam, "Di Amerika, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu." Itu benar. Sulit membayangkan seorang wanita berjalan sendirian di New York pukul 2 pagi. Mereka akan naik taksi, pergi bersama seseorang, atau bahkan menghindari keluar sama sekali. Namun, di Jakarta, itu adalah pemandangan sehari-hari. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Kantor-kantor yang lampunya belum padam, neon sign yang berwarna-warni. Seluruh kota terasa hidup dan bergerak tanpa tidur. Pemandangan malam yang terlihat dari jembatan di atas sungai sangat indah, hingga membuat napas tertahan. Barisan gedung di kedua sisi sungai, pantulan lampu di permukaan air. Pemandangan itu sama megahnya, atau bahkan mungkin lebih agung dan modern, daripada pemandangan malam Manhattan di New York. Kami tiba di hotel lewat pukul 2 dini hari. Namun, yang mengejutkan, area sekitar hotel masih terlihat ramai. Restoran 24 jam menyalakan lampu, dan orang-orang sedang membayar di minimarket. Manhattan juga disebut kota yang tidak pernah tidur, tetapi ini berbeda. Malam hari di Manhattan adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati dengan menanggung risiko, tetapi malam hari di Jakarta terasa terbuka untuk siapa saja. Saat check-in, kami mengalami kehangatan terakhir.
Petugas front desk memberikan kamar di lantai yang tenang, mempertimbangkan kelompok usia siswa. Mereka juga memberikan informasi mendetail tentang waktu sarapan keesokan hari dan fasilitas di sekitar. Meskipun sudah lewat pukul 2 dini hari, tidak ada sedikit pun tanda kelelahan dan mereka menyampaikan salam selamat datang yang tulus. Di lift menuju kamar, para siswa saling pandang. Tanpa berkata-kata, saya bisa merasakan bahwa mereka semua memikirkan hal yang sama. Kami baru saja tiba dari bandara ke hotel, hanya perjalanan sekitar 1 jam. Namun, kami sudah merasa berada di tempat yang sama sekali berbeda dari dunia yang kami kenal. Malam itu, saya sulit tidur. Pada saat itu, saya bahkan tidak berani membayangkan apalagi yang akan kami lihat di negara ini selama beberapa hari ke depan. Beberapa jam kemudian, beberapa siswa yang tidak bisa tidur karena jet lag mulai ribut di koridor. Mereka bilang lapar. Saya melihat jam, baru lewat pukul 6 pagi. Sejujurnya, saya bingung. Mencari restoran yang buka pagi-pagi sekali bukanlah hal mudah di negara manapun. Di New York, cukup sulit untuk mendapatkan makanan yang layak pada jam 6 pagi. Sarapan hotel baru dimulai pukul 7, dan saya tidak ingin membuat anak-anak yang lapar menunggu 1 jam. Saya bertanya kepada petugas front desk hotel apakah ada restoran yang buka pagi-pagi di dekat sini. Petugas itu tersenyum cerah dan menjawab bahwa ada warung yang buka 24 jam di gang sebelah. Saya hampir tidak percaya bahwa sarapan bisa tersedia pada jam sepagi ini. Saya keluar dari hotel bersama 7 siswa. Udara pagi terasa dingin, tetapi kota sudah terbangun. Ada orang yang jogging, karyawan yang bergegas bersiap berangkat kerja, dan anak muda yang keluar dari minimarket dengan kopi. Kota Jakarta sudah bergerak sejak pagi buta. Ketika saya membuka pintu warung, udara hangat dan aroma makanan menyambut hidung saya. Beberapa pelanggan sudah makan. Seorang pria paruh baya makan sendirian dengan tenang sambil membaca koran. Seorang wanita muda mengerjakan sesuatu di depan laptopnya. Sekitar 2 karyawan yang tampak lelah, mungkin baru selesai lembur. Fakta bahwa warung ini beroperasi secara alami pada jam 6 pagi sangatlah ajaib. Saat melihat menu, mata saya terbelalak. Karena harganya, nasi uduk hanya sekitar 10.000 dan soto ayam sekitar 20.000 rupiah. Jika dikonversi ke mata uang Amerika, harganya sangat murah dan tidak masuk akal. Untuk sarapan di Manhattan, satu orang harus menghabiskan minimal X City hingga 20 dan itu hanya untuk kopi dan sandwich. Pelayan yang datang untuk menerima pesanan sama sekali tidak panik melihat kami yang orang asing. Meskipun tidak fasih berbahasa Inggris, ia berkomunikasi dengan baik menggunakan gerakan tangan dan foto-foto di menu. Ketika para siswa mengatakan tidak bisa makan makanan pedas, ia bilang, akan menyesuaikan rasanya menjadi lebih ringan. Kecepatan keluarnya makanan juga mengejutkan. Tidak sampai 5 menit setelah memesan, meja sudah penuh dengan hidangan. Berbagai macam makanan lezat terhampar di depan kami. Nasi uduk, soto, aneka lauk pauk yang beraneka warna. Para siswa sempat ragu di depan makanan yang baru pertama kali mereka lihat. Seorang siswa mengambil nasi uduk dan menggigitnya. Matanya langsung membesar. Sambil terus mengatakan enak, ia menghabiskan 1 porsi dengan cepat. Siswa lain meniru dan mulai makan, dan meja segera menjadi hidup. Saya terkejut lagi saat membayar. 7 orang makan sampai kenyang, totalnya hanya sekitar 300.000 rupiah. Ini bahkan tidak mencapai 30 Amerika. Untuk sarapan 7 orang di Manhattan, kami harus bersiap menghabiskan minimal 150. Pelayan mengembalikan uang kembalian dan berkata, "Silakan datang lagi." Ia bertanya apakah makanannya cocok untuk lidah para siswa dan merekomendasikan menu lain. Sungguh menakjubkan betapa ramahnya mereka terhadap pelanggan asing yang tiba-tiba datang jam 6 pagi. Saat keluar dari warung, para siswa bergumam kagum. Rasanya enak, harganya murah, dan orang-orangnya ramah. Mereka menggelengkan kepala, mengatakan sulit menemukan tempat di Amerika di mana ketiga hal ini ada secara bersamaan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami singgah di minimarket untuk membeli camilan. Begitu kami masuk ke minimarket, dunia lain kembali terbentang. Meskipun masih pagi, toko tertata rapi seperti supermarket dan barang dagangan tertumpuk padat. Minimarket di New York seringkali sempit, gelap, dan barangnya tidak banyak. Pada malam hari, beberapa area bahkan ditutup karena khawatir terjadi perampokan. Namun, minimarket di Indonesia benar-benar berbeda. Yang lebih mengejutkan adalah apa saja yang bisa dilakukan di minimarket. Selain menjual barang, mereka juga bisa mengirim paket, kirim paket, membayar tagihan, bayar tagihan,
dan bahkan layanan perbankan transaksi tunai. Para siswa melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Siswa yang menemukan minuman kotak kemasan unik langsung berseru. Mereka tampaknya tertarik dengan kemasan yang lucu. Masing-masing mengambil satu dan berfoto kenang-kenangan. Mereka heran, ada begitu banyak hal yang belum pernah mereka lihat di Amerika. Kasir menyapa dengan cerah dan mengucapkan selamat datang di Indonesia. Tidak ada sedikit pun tanda ketidaknyamanan atau keberatan karena kami adalah orang asing. Sebaliknya, kehangatan terasa karena mereka berinisiapa menyapa kami terlebih dahulu. Saat keluar dari minimarket, seorang siswa bergumam, Indonesia seperti negara yang hidup 24 jam. Ia merasa iri dengan fakta bahwa apapun yang dibutuhkan bisa diselesaikan kapan saja. Di Amerika, banyak toko tutup bahkan di hari Minggu. Tetapi di sini, semuanya bergerak meskipun masih pagi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami kembali kagum pada kebersihan kota. Tidak terlihat sehelai sampah pun. Kemudian, mata saya melihat petugas kebersihan yang menyapu jalan. Seluruh kota bergerak secara organik, seperti satu organisme hidup. Setibanya di lobi hotel, siswa lain mulai bangun satu persatu. Melihat kami yang sudah keluar, mereka bertanya dari mana kami. Ketika kami menceritakan tentang sarapan pagi, semua orang merasa iri dan meminta agar mereka juga harus diajak lain kali. Sampai saat itu, ini hanyalah permulaan. Hal-hal yang benar-benar menakjubkan akan terungkap setelah ini. Pukul 9 pagi, kami memulai jadwal utama kami. Tujuan pertama adalah taman tepi sungai yang direkomendasikan oleh staf hotel sebagai tempat terbaik untuk melihat kehidupan sehari-hari warga. Kami memutuskan untuk naik MRT Jakarta. Bagi siswa Amerika, transportasi umum adalah pengalaman yang tidak biasa. New York memang punya subway, tetapi sebagian besar siswa menggunakan mobil orang tua atau taksi dan jarang naik subway karena dianggap berbahaya. Begitu memasuki stasiun MRT, terdengar seruan dari para siswa. Stasiun di dalamnya sangat bersih, lantai berkilauan, dan tidak ada noda sedikit pun di dinding. Udaranya juga nyaman. Meskipun di bawah tanah, tidak ada bau yang tidak sedap. Saya teringat kondisi subway New York. Gelap, lembab, dan tikus berlarian. Itu benar-benar dunia yang berbeda. Kami sering mendengar bahwa kondisi itu tidak bisa dihindari karena usianya yang sudah lebih dari 100 tahun. Tetapi melihat MRT Indonesia membuat saya merasa itu hanyalah alasan. Kami naik eskalator turun ke peron. Meskipun turun cukup dalam, ventilasi berjalan dengan baik sehingga tidak terasa seperti di bawah tanah. Para siswa terus melihat sekeliling dan mengambil foto. Setibanya di peron, orang-orang sedang menunggu dalam antrean. Mereka berdiri dengan tertib dalam dua baris, mengikuti tanda posisi naik yang tergambar di lantai. Tidak ada satupun orang yang saling dorong atau memotong antrean. Saya terkejut lagi melihat papan informasi digital. Kereta berikutnya akan tiba tepatnya dalam berapa menit dan berapa detik. Seorang siswa melihat jam tangannya untuk memverifikasi. Benar-benar, kereta masuk tepat pada waktu yang dijadwalkan. Subway New York tidak tahu kapan akan datang. Kadang, setelah menunggu 10 menit, tiba-tiba 3 kereta datang berturut-turut. Karena itu, warga New York tidak pernah percaya jadwal subway. Namun, di Indonesia, waktu dijaga hingga hitungan detik. Ketika pintu kereta terbuka, perilaku orang-orang sangat mengesankan. Mereka menyingkir ke samping untuk memberi jalan bagi penumpang yang turun. Setelah semua yang turun keluar, mereka naik dengan tertib. Tidak ada yang mendorong atau berebut. Di subway New York, ketika pintu terbuka, itu seperti perang. Orang yang turun dan orang yang naik saling berebut dan terkadang berteriak. Perkelahian kecil pun sering terjadi. Para siswa yang terbiasa dengan pemandangan itu seolah kehilangan kata-kata melihat ketertiban MRT Indonesia. Memasuki kereta, bagian dalamnya juga bersih. Tidak ada coretan di kursi. Tidak ada sampah di lantai. Pegangan tangan berkilauan. AC bekerja dengan baik dan nyaman. Suara bisingnya juga kecil sehingga mudah untuk mengobrol. Seorang siswa membuat penemuan luar biasa. Ada koneksi internet di dalam kereta bawah tanah. Ini mungkin terdengar biasa, tetapi ini adalah hal yang tidak terpikirkan di subway New York. Koneksi terputus total di dalam terowongan. Para siswa segera mulai mengirim foto kepada keluarga mereka. Kami tiba di stasiun tujuan dan naik ke permukaan. Saat sungai besar terbentang di depan, para siswa kembali berseru. Sungai yang luas, taman di kedua sisinya, dan gedung-gedung tinggi yang terlihat di kejauhan. Memasuki taman, kehidupan sehari-hari warga terlihat. Orang-orang jogging, orang-orang bersepeda,
Aneh rasanya melihat begitu banyak orang menikmati olahraga meskipun masih pagi di hari kerja. Yang paling mengesankan adalah alat-alat kebugaran publik yang dipasang di sepanjang sungai. Para siswa terkejut melihat papan informasi yang mengatakan siapapun dapat menggunakannya secara gratis. Untuk berolahraga di Amerika, Anda harus membayar dan mendaftar di gym. Biayanya seringkali melebihi 100 per bulan. Namun di sini, setiap warga bisa berolahraga secara gratis. Seorang kakek sedang menggunakan alat kebugaran. Salah satu siswa memberanikan diri mendekat. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat karena ada kendala bahasa, tetapi kakek itu tersenyum cerah dan mengajari cara menggunakan alat tersebut. Ia bilang ia berolahraga di sini setiap pagi. Melihat itu, para siswa mengangguk. Mereka bilang mereka tahu mengapa para lansia di Indonesia terlihat sehat. Karena lingkungan untuk berolahraga tertata dengan sangat baik. Kami duduk di bangku taman untuk beristirahat sejenak dan melihat sekeliling. Banyak keluarga yang keluar. Ayah bersepeda dengan anak-anak, ibu berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai terbentang seperti lukisan. Yang menarik perhatian adalah orang-orang yang berjalan dengan anjing mereka. Mereka mengenakan tali anjing dan memegang kantong kotoran. Para siswa terkesan melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya. Di New York, meskipun diwajibkan oleh peraturan, tidak banyak orang yang benar-benar mematuhinya. Saat siang hari, kami menyaksikan pemandangan yang menarik. Ada kios-kios kecil atau kafe di berbagai sudut taman, tetapi orang-orang membeli bekal, dan duduk di rumput untuk makan. Kami memutuskan untuk meniru mereka. Kami membeli nasi kotak dan minuman dari minimarket. Kami duduk di tepi sungai dan mulai makan. Angin bertiup sejuk, dan air sungai berkilauan di bawah sinar matahari. Para siswa terus mengambil foto, mengatakan ini adalah pengalaman pertama mereka. Setelah selesai makan, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Meskipun tidak ada yang menyuruh, para siswa secara spontan mulai mengumpulkan sampah. Mereka meniru orang-orang Indonesia di sekitar mereka yang melakukannya. Saat mencari tempat sampah untuk membuang, kami melihat kembali ke seluruh taman. Benar-benar tidak ada satupun sampah. Di taman sebesar ini, dengan begitu banyak orang, tanahnya bersih. Central Park di New York akan penuh sampah pada akhir pekan. Mereka bilang karena kekurangan petugas kebersihan, tetapi melihat taman di Indonesia, saya merasa bahwa pada akhirnya ini adalah masalah kesadaran warga. Sebelum meninggalkan taman, ada satu hal lagi yang menarik perhatian. Itu adalah sistem sewa sepeda publik. Sepeda yang disebut Gowes berbaris di setiap stasiun. Katanya, bisa disewa dengan mudah melalui smartphone. Seorang siswa memeriksa biayanya dan terkejut. Beberapa ribu rupiah per jam. Harga yang bahkan tidak mencapai $1 Amerika. New York juga memiliki sistem serupa, tetapi harganya berkali-kali lipat lebih mahal dan kondisi sepedanya juga tidak terlalu bagus. Selain itu, pencurian dan perusakan parah sehingga orang enggan menggunakannya. Sekitar pukul 2 siang, kami meninggalkan taman. Para siswa mengatakan mereka akan lama mengingat waktu yang mereka habiskan di taman ini. Mereka bilang, budaya aman, bersih, dan saling menghargai adalah yang paling mengesankan. Kami menuju pusat perbelanjaan di kawasan muda. Para siswa ingin berbelanja, tetapi ada satu tempat yang saya ingin sekali tunjukkan kepada mereka, yaitu toko buku raksasa. Saat memasuki mall, mata para siswa kembali membelalak. Mereka terkejut dengan fakta bahwa ada pusat perbelanjaan sebesar ini di bawah tanah. Langit-langitnya tinggi dan pencahayaannya terang, sehingga sama sekali tidak terasa seperti di bawah tanah. Saat tiba di toko buku, para siswa terdiam. Rak-rak buku raksasa menjulang hingga ke langit-langit. Di dalamnya tersusun puluhan ribu buku. Itu lebih seperti sebuah karya seni daripada sekadar toko buku. Namun, yang ingin saya tunjukkan kepada para siswa bukanlah bangunannya. Itu adalah orang-orang yang membaca di dalamnya. Meskipun sore hari di hari kerja, banyak warga yang membuka buku. Sungguh mengesankan melihat mereka duduk dan tenggelam dalam membaca dengan tenang. Yang paling menarik perhatian adalah karyawan berbatik yang mengenakan jas suit. Sudah lewat jam makan siang, sore hari. Tetapi mereka sedang membaca buku. Seorang siswa bertanya, apakah orang-orang itu tidak bekerja? Saya menjawab bahwa mungkin mereka menyempatkan waktu sejenak. Mendengar jawaban itu, para siswa terdiam. Itu adalah pemandangan yang sulit dibayangkan di Amerika, di mana karyawan sibuk mengunjungi toko buku alih-alih kafe selama waktu istirahat. Waktu makan siang, karyawan di Manhattan sebagian besar hanya membeli salad dan kembali ke meja atau melihat smartphone sambil minum kopi.
Kami tinggal di toko buku selama sekitar 1 jam. Para siswa melihat-lihat buku di bidang yang mereka minati masing-masing. Ada siswa yang membaca buku pengenalan Indonesia dalam bahasa Inggris. Ada juga yang membolak-balik buku belajar bahasa Indonesia. Banyak siswa terkesan dengan pemandangan Indonesia sambil membolak-balik buku fotografi. Saat keluar dari toko buku, seorang siswa berkata, "Saya rasa saya mengerti mengapa Indonesia bisa maju seperti ini." Mereka bilang, "Ada budaya di mana orang terus belajar dan menuntut ilmu. Semangat untuk belajar seperti ini tampaknya menjadi kekuatan yang menggerakkan seluruh negara." Siswa lain mengangguk setuju. Di Amerika, ada suasana di mana orang tidak suka belajar. Membaca buku dianggap membosankan, dan anak-anak yang berprestasi sering dipandang aneh. Namun, Indonesia benar-benar sebaliknya. Kami juga berbelanja sambil berkeliling mall. Para siswa sangat senang di area kosmetik Indonesia. Kualitas kosmetik Indonesia terkenal bahkan di Amerika. Para siswa mencoba-coba berbagai produk dan bersenang-senang. Mereka juga terkesan dengan layanan pramuniaga di toko. Mereka merekomendasikan produk yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing dan mengajari cara penggunaannya secara detail. Sulit mendapatkan layanan setingkat ini di toko-toko Amerika. Sebagian besar staf tidak peduli atau merasa terbebani. Menjelang malam, kami pindah ke kawasan anak muda. Saya ingin menunjukkan kepada mereka budaya anak muda Indonesia. Begitu kami turun dari stasiun, suasana yang hidup langsung terasa. Suara musik, tawa orang-orang, papan nama yang berwarna-warni, jalanan seperti tempat festival. Saat keluar ke jalan, terlihat street performance. Anak-anak muda menari mengikuti musik, koreografinya sempurna. Sampai-sampai saya akan percaya jika mereka adalah penari profesional. Setelah pertunjukan selesai, penonton yang berkumpul bertepuk tangan. Beberapa orang meletakkan uang di topi mereka. Para pemain mengucapkan terima kasih. Para siswa kagum. Mereka tidak percaya bahwa standar pertunjukan jalanan bisa setinggi ini. New York juga memiliki street performer, tetapi sebagian besar standarnya tidak terlalu tinggi dan area sekitarnya sering kotor. Terkadang terjadi pencopetan saat menonton pertunjukan, jadi orang enggan berlama-lama. Namun, kawasan ini aman dan bersih. Kami bisa menikmati pertunjukan dengan santai. Berjalan sedikit, terlihat pasar loak, flea market, dibuka. Seniman muda menjual karya yang mereka buat sendiri. Mulai dari aksesori hingga kerajinan tangan, semuanya penuh dengan individualitas. Di salah satu booth, para siswa berhenti. Itu adalah anting-anting yang menafsirkan kembali tradisi Indonesia secara modern. Penjual menjelaskan dalam bahasa Inggris. Itu adalah karya yang memadukan tradisi dan modernitas Indonesia. Beberapa siswa membelinya. Mereka senang karena itu akan menjadi souvenir yang istimewa. Di booth lain mereka menjual karya kaligrafi. Teks-teks indah yang ditulis dengan kuas dipajang. Para siswa terkesan dengan keindahan tulisan itu. Seorang siswa meminta namanya ditulis dalam aksara. Penulis dengan senang hati melakukannya. Siswa itu katanya masih memajang karya itu di kamarnya. Sambil berkeliling pasar loak, para siswa berbincang. Mereka iri dengan adanya ruang bagi seniman muda untuk beraktivitas dengan bebas. Kesempatan seperti ini jarang ada di Amerika. Untuk melakukan kegiatan seni di New York, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Sewa yang mahal membuat seniman muda kesulitan bertahan. Namun di sini, disediakan landasan bagi anak muda untuk mengembangkan bakat mereka. Para siswa berkata bahwa ini adalah bukti dukungan Indonesia terhadap budaya dan seni. Kami berhenti di depan sebuah kafe yang unik. Interiornya menarik perhatian, perpaduan antara furnitur antik dan pencahayaan modern. Para siswa ingin masuk, jadi kami membuka pintu. Bagian dalam kafe bahkan lebih istimewa. Karya seni tergantung di dinding dan satu sisi penuh dengan rak buku. Itu bukan sekadar tempat minum kopi, tetapi ruang untuk menikmati budaya. Kami duduk di kursi dan melihat sekeliling sambil menunggu minuman. Banyak anak muda yang membuka laptop dan asyik dengan sesuatu. Ada pelajar yang belajar, freelancer yang bekerja, dan orang-orang yang membaca buku. Kafe ini berfungsi sebagai ruang kerja kedua. Seorang siswa terkesan. Ia bilang, pemandangan orang-orang yang begitu bersemangat melakukan sesuatu di kafe sangat mengesankan. Di kafe Amerika, sebagian besar hanya mengobrol atau melihat smartphone, tetapi anak muda Indonesia terasa berbeda. Saya sependapat dengan kata-kata itu. Ada semacam gairah yang terasa dari anak muda Indonesia. Keinginan untuk mencapai sesuatu, hasrat untuk tumbuh, terlihat di mata mereka. Energi seperti itulah yang tampaknya menjadi kekuatan pendorong negara ini.
Menjelang malam, kota menjadi lebih hidup. Neon sign menyala, dan suara musik semakin keras. Orang-orang keluar dari restoran dan warung, tempat makan, memadati jalanan. Para siswa benar-benar tenggelam dalam suasana ini. Kami pergi makan malam sate ayam kambing. Para siswa ingin mencoba BBQ Indonesia. Saat masuk ke restoran, aroma daging yang dibakar tercium. Pelayan dengan ramah mengajari cara memanggang. Awalnya para siswa canggung, tetapi mereka segera terbiasa. Mereka belajar cara membungkus daging dengan bumbu dan makan dalam satu gigitan, dan terus mengatakan enak dengan penuh kekaguman. Saya terkejut lagi saat menghitung harga. 25 orang makan sampai kenyang, tetapi per orang hanya sekitar Rp50.000. Untuk makan BBQ dengan level yang sama di Amerika, kami harus siap membayar 50 per orang. Para siswa menggelengkan kepala, mengatakan itu tidak masuk akal. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami berjalan di jalanan malam sambil mengobrol dengan para siswa. Mereka bilang, terlalu banyak hal yang mereka lihat dalam satu hari, dan kepala mereka pusing. Semuanya berbeda dari Amerika. Dalam artian yang lebih baik, seorang siswa berkata dengan pelan, "Saya ingin tinggal di Indonesia." Itu setengah bercanda, tetapi ekspresinya serius. Siswa lain tampaknya memiliki pemikiran serupa. Mereka semua setuju bahwa pengalaman di Indonesia telah mengubah cara pandang mereka. Pagi di hari terakhir pun tiba. Para siswa bangun lebih awal dari biasanya dan mengemasi barang-barang mereka, karena kami harus ke bandara pada sore hari. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke tempat wisata sebagai jadwal terakhir. Jarak dari hotel ke sana bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Para siswa berjalan perlahan, seolah ingin merekam pemandangan terakhir Jakarta di mata mereka. Mereka mengambil gambar setiap sudut kota dan mengamati orang-orang yang lewat. Setibanya di tujuan, sudah ramai dengan banyak orang. Berbagai toko souvenir, pakaian, dan aksesori berjejer. Mata para siswa berbinar. Para siswi langsung menuju toko kosmetik. Reputasi kosmetik Indonesia terkenal bahkan di Amerika. Saat masuk, pramuniaga menyambut kami dalam bahasa Inggris. Produk untuk dicoba ditata dengan rapi. Pramuniaga merekomendasikan produk kepada setiap siswa, melihat jenis kulit mereka, dan mengajari cara penggunaannya secara detail. Para siswa terharu dengan layanan setingkat ini. Itu adalah sesuatu yang sulit dialami di toko-toko Amerika. Seorang siswa membeli produk sampai tas belanjanya penuh. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga hadiah untuk ibu, kakak perempuan, dan teman-temannya. Ia puas, mengatakan harganya masuk akal dan kualitasnya bagus. Kami membeli camilan di sudut jajanan. Para siswa yang pertama kali mencicipi kue putu, serabi kagum. Mereka terpikat oleh rasa manis dan hangatnya. Kami masuk ke toko souvenir. Produk-produk tradisional Indonesia ditata secara modern. Boneka batik, kipas tradisional, pakaian dengan cetakan aksara. Para siswa dengan sungguh-sungguh memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik toko memberikan diskon khusus kepada kami sebagai pelajar asing. Ia bilang, "Terima kasih sudah mengunjungi Indonesia." Para siswa terharu lagi oleh kehangatan itu. Mereka bilang, mereka merasakan kehangatan orang-orang Indonesia. Untuk makan siang, kami makan nasi goreng dan mie ayam. Saat masuk ke restoran, tempat itu penuh dengan turis asing. Ada foto dan deskripsi bahasa Inggris di menu, jadi mudah untuk memesan. Saat nasi goreng keluar, para siswa berseru kagum. Porsinya banyak, dan terlihat seperti sebuah karya seni. Mereka semua tenggelam dalam rasa rempah dan bumbu yang manis. Setelah makan, kami singgah di sebuah kuil tua, tempat ibadah bersejarah. Para siswa terdiam melihat kemegahan bangunan tua itu. Kami duduk di dalam sejenak dengan tenang. Itu adalah waktu yang damai. Kami duduk di tangga depan kuil, beristirahat sejenak, dan mengobrol. Para siswa merefleksikan pengalaman beberapa hari. Mereka bilang, itu jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Mereka bilang, mereka sama sekali tidak tahu tentang Indonesia, tetapi sekarang ini adalah negara favorit mereka. Seorang siswa berkata pelan, ia pasti ingin kembali lagi. Ia bilang, ia ingin tinggal lebih lama. Siswa lain mengangguk. Mereka semua setuju bahwa beberapa hari itu terasa sangat singkat. Sore hari, kami kembali ke hotel. Kami mengambil barang dan naik bus menuju bandara. Meskipun membawa tas belanja yang berat, ekspresi para siswa cerah. Mereka tertawa, mengatakan barang-barang yang dibeli di Indonesia akan menjadi kenangan berharga. Saat bus berangkat, para siswa menatap keluar jendela. Mereka seolah ingin merekam pemandangan Jakarta yang berlalu di mata mereka.
Seseorang bergumam pelan, pasti akan kembali. Kami tiba di bandara, tempat yang sama persis di mana kami pertama kali menginjakkan kaki beberapa hari yang lalu. Namun, hati para siswa telah berubah total. Rasa ingin tahu awal telah hilang, digantikan oleh kerinduan. Saat check-in, kami menyapa petugas. Kami bilang, waktu kami di Indonesia benar-benar menyenangkan. Petugas itu juga tersenyum dan berkata, silakan datang lagi. Ia juga berkata, terima kasih telah menyukai Indonesia. Pesawat lepas landas, dan daratan Indonesia menjauh di luar jendela. Para siswa menatap lampu yang semakin mengecil dengan rasa rindu. Seseorang mengambil foto untuk menyimpan gambar terakhir Indonesia. Kami tiba di bandara New York keesokan harinya. Para orang tua datang menjemput. Para siswa serentak mulai menceritakan kisah Indonesia. Ekspresi orang tua mereka berubah menjadi terkejut. Setelah kembali ke sekolah, hal besar terjadi. Para siswa mulai mengunggah foto dan video perjalanan ke Indonesia di media sosial. Puluhan unggahan muncul sekaligus. Reaksinya meledak. Teman-teman mereka di Amerika berkomentar dengan terkejut. Mereka tidak tahu Indonesia adalah negara semaju ini. Jumlah penayangan, views melonjak dengan cepat. Yang paling populer adalah video kota di pagi hari. Video yang merekam wanita berjalan sendirian dengan aman pada pukul 2 dini hari. Orang-orang kaget, mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan di Amerika. Jumlah penayangan melampaui 2 juta. Komentar serupa terus berdatangan. Mengapa Amerika tidak bisa seperti ini? Banyak komentar yang bernada mencela diri sendiri, mengatakan bahwa meskipun disebut negara adidaya terkuat di dunia, keamanan dasar pun tidak bisa dijamin. Di kalangan orang tua, minat terhadap Indonesia juga meningkat. Pertanyaan membanjiri sekolah. Permintaan agar karya wisata ke luar negeri berikutnya juga diadakan di Indonesia. Jumlah orang tua yang ingin mengirim anak mereka ke Indonesia meningkat pesat. Saya juga diminta untuk memberikan presentasi khusus di sekolah, untuk membagikan pengalaman di Indonesia kepada siswa dan staf pengajar lainnya. Auditorium penuh sesak. Semua orang penasaran dengan negara bernama Indonesia. Dalam presentasi, saya dengan jujur menceritakan apa yang saya lihat di Indonesia. Efisiensi sistem, tingkat kesadaran warga, dan yang terpenting, keramah tamahan yang hangat terhadap orang asing. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesi tanya jawab berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Apakah Indonesia benar-benar seaman itu? Bagaimana dengan semangat belajar? Bagaimana tingkat harganya? Semua orang ingin tahu tentang Indonesia. Setelah presentasi, banyak siswa mendekati saya. Mereka bilang ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Ada siswa yang mulai menonton drama Indonesia, sinetron, atau film. Ada juga yang ingin belajar bahasa Indonesia. Tak lama kemudian, sekolah mulai mempersiapkan program pertukaran dengan Indonesia. Tahun depan, lebih banyak siswa yang berencana mengunjungi Indonesia. Para siswa yang telah pergi ke Indonesia memberikan saran kepada adik kelas mereka. Perjalanan yang kebetulan itu mengubah banyak hal. Pandangan dunia para siswa berubah, program sekolah berubah, dan anak muda Amerika mulai tertarik pada negara bernama Indonesia. Sampai sekarang, saya masih berkomunikasi dengan para siswa yang pergi bersama saat itu. Mereka semua tidak bisa melupakan waktu mereka di Indonesia. Kabarnya, ada yang benar-benar mendaftar ke universitas di Indonesia. Saya telah mengunjungi lebih dari 40 negara dalam 20 tahun. Tetapi ini adalah pengalaman pertama saya. Saya tidak menyangka satu perjalanan kecil bisa menciptakan gelombang sebesar ini. Saya kembali merasakan kekuatan yang dimiliki oleh negara bernama Indonesia. Indonesia, tempat itu menjadi negara yang tak terlupakan bagi kita semua. Sekian cerita hari ini. Bagaimana menurut Anda kisah mengejutkan karya wisata siswi sekolah menengah elit New York ke Indonesia? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk para tokoh utama cerita. Sampai jumpa lagi. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton. Klik di sini untuk berlangganan.